Sebab Kau Allahku
kehidupan kami Tuhan. Selalu kami mau bawa di bawah kaki-Mu Tuhan. Dan kami mau meletakkan Tuhan. Pada saat kami pulang Tuhan, kami boleh membawa damai sejahtera daripada Allah Bapa. Dan kami mau melupakan Tuhan setiap persoalan kami ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, Kau sudah menolong kami ya Bapa, membebaskan kami dari setiap persoalan kami ya Bapa. Kau yang memberikan kekuatan kepada setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Kau juga yang akan memberi solusi di dalam setiap persoalan kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami mau datang Tuhan, dan kami mau menyembah kepada Engkau ya Bapa. Kami mau bersorak-sorak, kami mau bersuka cita, karena Engkau adalah sumber kekuatan di dalam kehidupan kami. Kau sumber pengharapan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Oleh sebab itu kami mau mendekat kepada Engkau ya Bapa. Kami mau bersahabat karib dengan Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, berjalan bersama Engkau adalah suatu hal yang indah bagi kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau tolong Tuhan sahabat kami yang masih dalam perjalanan ya Bapa. Atau mungkin mereka tidak bisa hadir karena persoalan mereka ya Bapa, karena sakit penyakit mereka. Mari Bapa Engkau lawat mereka ya Bapa. Berikan damai dan sukacita yang sama seperti kami pada saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua dan kami mau siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita akan mengirimkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikaruniai pada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang meninggal sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan Tuhan, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan bacakan respon sore kita yang terambil dari Yesaya pasalnya ke-40. Yesaya pasalnya yang ke-40 ayat yang ke-29 sampai 31. Kita baca bertanggapan. Yang 29 saya, 30 jemaat, 31-nya kita baca bersama-sama. Sudah dapat katakan amin? Yesaya pasalnya ke-40 ayat yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Bersama-sama. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Puji Tuhan. Saudara siap puji Tuhan? Salam ke kiri dan ke kanan. Shalom. Setelah kita melewati hari-hari kita sepanjang minggu ini ya, ada kelelahan, tapi saya percaya ada sukacita di dalam mengiring Yesus. Amin. Kita mau besarkan nama Tuhan, kita mau puji Dia. Amin.
melayani Tuhan, hanya diri kita yang bisa menjawab. Kemarin saya bilang, saya mau sumfo. Avace, untuk apa? Boleh gak kita orang Kristen sumfo? Kalau untuk hal yang positif boleh. Sumfo dia untuk apa? Untuk mencari jiwa. Kita bisa menceritakan, atau hidup kita pun bisa menceritakan Kristus. Amin. Kaulah segalanya di dalam kehidupan kita. Kerajaan, kemuliaan, semua milik Tuhan. Bagian kita hanya memuji dan menyembah Dia. Engkau Bapa yang mengasihiku. Apapun persoalan kita saat ini, satu hal yang kita yakin, bahwa Tuhan mengasihi kita lebih dari apapun. Seperti biji mata, Dia pelihara kehidupan kita. Haleluya. Engkau Bapa yang mengasihiku. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kau Allah yang mengasihi kami semua Tuhan. Kau Bapa yang mengasihi. Mari kita bersatu kata demi kata di dalam pujian ini. Ya, Dia mau memulihkan setiap kita saat ini. Dengan hati yang baru, kita bisa melihat persoalan kita, membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Amin. Karena rencana Tuhan selalu indah di dalam kehidupan kita. Amin Tuhan. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Katakan,
manusia yang lemah ini ya Tuhan, kami mau berkomitmen untuk mengasihi-Mu seumur hidup kami. Kami mau memuliakan Engkau dalam hidup kami, melalui setiap aktivitas kami. Dimanapun Tuhan Engkau menempatkan setiap kami, bila kiranya di sana dengan pertolongan-Mu, kami membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, inilah pujian kami, inilah penyembahan kami di pagi hari ini di hadapan Engkau di rumah-Mu. Terima ya Tuhan, dan kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau, di mana di sana Engkau dapat bersemayam di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Kiranya Tuhan Engkau disenangkan dan Engkau bersuka cita untuk melihat setiap kami anak-anak-Mu menyanyi bagi-Mu, menyembah-Mu, memuji Engkau ya Tuhan. Dan Engkau adalah Allah kami, Engkau adalah Allah yang layak untuk kami sembah dan kami muliakan. Tuhan, di saat yang sama kami berdoa kiranya Engkau pagi hari ini berfirman setiap kami. Kami merindukan firman-Mu, karena firman-Mu adalah terang bagi setiap jalan-jalan kami, menuntun kami di dalam perjalanan hidup kami di dunia ini. Hamba-Mu yang akan menguraikan firman-Mu yang lemah ini, Tuhan urapi, Tuhan layakkan, Tuhan kuduskan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami berdoa. Kita katakan sama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi. Shalom. Apa kabar semua Bapak Ibu? Baik ya, puji Tuhan, semua sehat. Kita bersyukur kita sudah memasuki bulan yang ke-10 di tahun 2022 ini. Waktu di bulan September mungkin sebagian dari kita nggak sabar kapan ya bulan 10. Udah masuk bulan 10 nggak sabar kapan bulan 11. Udah bulan 11 kapan 12. Kapan Natal. Habis itu apa lagi? Kapan-kapan? Kapan tahun baru? Kapan habis itu Imlek? Ya kan ya, Imlek penting ya? Ya, bagi anak muda penting ya Imlek ya? Yang belum nikah dapat angpau ya. Oke, Bapak Ibu, pagi hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Sinode kita memberikan tema hari ini di minggu yang pertama adalah semangat yang baru. Kita sudah membaca firman Tuhan tadi, tapi saya sekali lagi mengajak kita untuk memperhatikan. Kita membaca bersama-sama sekali lagi firman Tuhan ini karena cuma 3 ayat saja. Yesaya 40 ayat 29, 30 dan 31. Oke. Mari sama-sama kita baca. Sudah menemukan? Amin. Kalau belum, lihat di depan ada. Bukan di muka saya, di wajah saya, tapi di layar. Yesaya 40, 29, 30, 31. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda yang dan teruna-teruna jatuh tersandung, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu kali ada seorang bapak yang kehilangan anaknya. Anaknya diculik sejak umur 2 tahun. Dan sejak anaknya ini diculik Bapak Ibu, dia tidak pernah berhenti untuk berharap bahwa satu saat nanti dia akan bisa menemukan anaknya, dia bisa bertemu dengan anaknya, dia berjumpa dengan anaknya. Dan bukan cuma sekedar berharap bahwa saya bisa menemukan anak saya, tapi juga dia berharap bahwa anak saya di dalam kondisi dan di dalam keadaan baik, di dalam keadaan sehat Bapak Ibu. Dan sejak anaknya itu diculik, anaknya itu berpisah dari dia Bapak Ibu, dia melakukan sesuatu sambil dia menanti, sambil dia berharap bahwa dia bisa berjumpa dengan anaknya. Dan yang dia lakukan adalah mulai hari itu dia pertama-tama
membuat dirinya untuk terus semangat, membuat dirinya untuk tidak terpuruk di dalam kesedihan, membuat keluarganya supaya mereka tidak terus terpuruk di dalam tangisan mereka. Dia menyemangati dirinya, dia menyemangati keluarganya, dan setelah itu Bapak Ibu, dia menyerahkan kepada Tuhan, dan setelah itu dia mulai melakukan sesuatu. Dan itu tidak mudah, itu tidak gampang Bapak Ibu. Dia baru bertemu dengan anaknya, dia baru ketemu dengan anaknya Bapak Ibu setelah 24 tahun. Wow, ketika bertemu dengan anaknya, dia yang masih rambut hitam berubah sudah menjadi putih. Tapi tahu Bapak Ibu bahwa selama 24 tahun itu dia tidak pernah berhenti untuk berharap. Dia tidak pernah lelah untuk setia menanti akan perjumpaan dengan anaknya. Dia tidak pernah kehilangan harapan bahwa satu saat nanti saya akan bertemu dengan anak saya. Hingga 24 tahun Bapak Ibu anaknya sudah besar. Coba bayangkan umur 2 tahun, 24 tahun kemudian baru ketemu anaknya, berarti sudah umur berapa? 26 tahun. Kalau dia umur 40 tahun misalkan, berarti ditambah 24 tahun, sudah berapa? Sudah 62 tahun Bapak Ibu. Pandas, sudah kebanan. Begitu ya. Dan hal yang mau saya katakan yang luar biasa adalah tidak sedikit pun dia kehilangan pengharapan, dia putus asa dan berkata, udahlah, kayaknya anakku nggak ada. Kayaknya aku nggak bisa ketemu lagi sama anak. Nggak pernah Bapak Ibu. Ketika diwawancarai dia berkata bahwa saya sedikit pun tidak kehilangan pengharapan bahwa satu saat saya akan ketemu dengan anak saya. Dia terus setia, dia tidak pernah lelah Bapak Ibu untuk menantikan perjumpaan, pertemuan dengan anaknya. Dan ketidaklelahannya dia, kesetiaannya dia untuk terus menanti, dan bukan cuma sekedar menanti, dia juga pergi Bapak Ibu. Saya baca di beritanya dikatakan pada waktu itu dihabiskan berapa kendaraan, berapa motor untuk pergi. Dia gak punya mobil, dia pakai motor pergi ke sana kemari Bapak Ibu untuk mencari anaknya. Banyak waktu yang dibuang sama dia, tapi dia tidak pernah lelah, dia terus mengerjakan sampai dia bertemu dengan anaknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata kepada kita bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu memberi kekuatan, semangat diberikan kepada mereka yang lelah dan tiada berdaya. Saya cari Bapak Ibu satu gambar yang menyatakan tentang sebuah kelelahan, dan saya ketemu dengan foto ini, 2 orang, 1 perempuan, 1 laki-laki. Dari wajah mereka kelihatan mereka lelah, dan kalau kita lihat pakaian mereka, kita tahu mereka lelah karena apa? Karena COVID Bapak Ibu. Benar, lelah karena COVID Bapak Ibu. Bukan cuma sekedar kita, tapi para dokter, para medis rumah sakit lelah menangani para pasien yang terpapar COVID-19. Belum lagi kalau pada waktu itu Bapak Ibu mereka semua harus berpakaian tertutup semuanya. Kepala, muka, cuma mata yang kelihatan saja. Tangan, sampai kaki semua tertutup. Bagaimana tidak lelah Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan berkata bagi setiap orang yang lemah, yang lelah, tiada berdaya, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan semangat kepada mereka. Bukan cuma sekedar sesungguhnya para dokter ini atau dalam profesi ini yang lelah Bapak Ibu, yang tiada berdaya, yang kehilangan semangat, juga termasuk kita bukan? Mungkin sebagian besar dari kita juga banyak yang lelah Bapak Ibu, banyak yang tiada berdaya. Mungkin banyak dari kita berkata, kapan ini akan berakhir? Kapan usaha saya dipulihkan? Kapan pekerjaan saya menjadi baik? Kapan perkuliahan saya menjadi selesai? Dan kapan. Ada begitu banyak Bapak Ibu. Kalau kita karyawan, kita pasti menantikan awal-awal bulan seperti ini bukan? Kapan ya? Tanggal 26, 27, 28, 29, 30, tanggal 1 gitu ya kan. Udah lelah makan Indomie. Tapi juga yang bos-bos yang punya usaha juga ya kan, kalau sepi
Makanya cuma berkedip, kapan ya pelanggan datang, betul nggak? Kapan pelanggan datang, gitu ya kan? Kalau para bos-bos nantikan para pelanggan gitu ya. Kalau karyawan nantikan bosnya kapan nyerahin gitu, kapan memberikan upah. Nah, setiap kita dalam penantian. Dan Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa apa yang kita lakukan ketika kita sedang menanti atau menunggu itu sangat menentukan, Bapak Ibu. Mood kita sangat menentukan kita punya sukacita, kita punya kekuatan atau tidak, Bapak Ibu. Sekali lagi, apa yang kita lakukan waktu kita menanti atau waktu kita menunggu itu sangat menentukan bagaimana mood kita atau bagaimana kita mendapatkan sukacita, kekuatan di dalamnya, Bapak Ibu. Sekali lagi, kalau kita karyawan, kita menantikan akhir bulan dan kita terus memikirkan, aduh Indomie terus, kita memikirkan, aduh ini belum dibayar, aduh ini belum diberikan kepada orang tua, tagihan sudah datang, nagih utang sudah datang, gaji belum datang dan sebagainya. Bapak Ibu, kita sudah lelah duluan. Kita tidak ada pengharapan, kita tidak ada sukacita, Bapak Ibu. Demikian juga kalau kita sedang menantikan yang lain. Salah satu hal yang membosankan bagi saya itu menunggu. Benar gak sih? Dan memang kata orang menunggu itu melelahkan atau pekerjaan yang sangat melelahkan, Bapak Ibu. Jadi kalau menunggu adalah sebuah pekerjaan yang sangat melelahkan dan kita melakukan sesuatu yang tidak membawa sukacita, pengharapan, damai, maka itu akan semakin membawa kita pada kelelahan, keletihan yang semakin lebih, Bapak Ibu. Jadi kita perlu memanage keadaan kita perlu melakukan sesuatu waktu kita sedang menunggu, sedang menanti, Bapak Ibu. Saya pada waktu itu satu kali ketika pulang pelayanan, Bapak Ibu, waktu itu masih mahasiswa, saya pelayanan di GKI Gajah Mada. Waktu itu pulang, saya biasanya berjalan kaki menuju ke arah bus yang membawa saya sampai ke Gading Serpong. Waktu itu agak lama, Bapak Ibu. Nggak seperti biasanya. Biasanya saya datang ke situ, saya udah hitung-hitungan nih. Biasanya jamnya busnya itu datang jam sekian. Jadi sebelum itu saya sudah datang ke situ, Bapak Ibu, dan saya menunggu busnya. Tapi hari itu, Bapak Ibu, busnya lama banget datang. Lama banget, saya nanti kok nggak datang busnya. Jangan-jangan ada sesuatu ini. Saya menunggu 5 menit, 10 menit, 15 menit, Bapak Ibu. Saya sudah mulai lelah gitu. Saya sudah mulai berkata, aduh jangan-jangan gak ada bus. Ini bagaimana saya bisa pulang ke asrama? Bagaimana saya bisa pulang ke Gading Serpong dan sebagainya. Saya memikirkan hal-hal yang lain, Bapak Ibu, yang pada akhirnya buat saya jadi lelah sendiri, Bapak Ibu. Coba kalau saya waktu itu saya memikirkan sesuatu, saya memikirkan pelayanan yang lebih baik bagaimana, atau saya memikirkan bagaimana, atau saya bernyanyi begitu, Bapak Ibu, sambil menghibur diri, tidak akan membawa saya pada sebuah kelelahan yang lebih parah, Bapak Ibu. Tapi hari itu karena saya memikirkan hal-hal yang enggak, Bapak Ibu, yang berkata bahwa aduh kenapa ini bus lama sekali, tidak seperti biasanya, nanti saya nggak sampai ke kampus atau tidak sampai ke asrama di Gading Serpong dan sebagainya. Akhirnya saya lelah, Bapak Ibu. Jadi apa yang kita lakukan di saat kita menanti, menunggu itu sangat menentukan kita punya mood yang baik, punya semangat yang baik atau tidak. Bapak Ibu, sikap kita di saat menunggu, ketika kita menunggu, kita menggerutu, kita marah, kita kecewa, kita mengasihani diri sendiri, hanya menambah kelelahan dan ketidakberdayaan. Tetapi sikap kita berserah, berdoa, memuji Tuhan, tekun, setia mendatangkan kekuatan baru dan sukacita baru dalam kehidupan kita dari Tuhan, Bapak Ibu. Waktu kita menanti janji Tuhan, Bapak Ibu, waktu kita menanti janji Tuhan dengan sikap yang di atas, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Kita tidak akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan.
Waktu kita menanti janji Tuhan dengan sikap yang kedua ini, kita akan mendapatkan kekuatan. Mungkin hari itu kita belum mendapatkan janji Tuhan. Kita masih menunggu, kita masih menanti. Tapi karena kita menunggu dan menantinya dengan berserah, berdoa, memuji Tuhan, kita selalu mendapatkan sukacita dari Tuhan, Bapak Ibu. Jadi sikap kita yang kita lakukan ketika kita dalam posisi menanti, itu sangat menentukan kita punya sukacita atau tidak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Abraham, kita tahu bersama-sama kisah mereka bersama dengan istrinya. Bagaimana mereka berdua menantikan janji Tuhan. Waktu yang sangat lama, waktu yang begitu panjang, Bapak Ibu. Tuhan berjanji, Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, aku akan memberikan engkau anak, aku akan memberikan engkau keturunan, dan dari keturunanmu itu semua atau seluruh dunia mengenal Tuhan. Dari keturunanmu itu akan jadi berkat bagi banyak orang dan sebagainya. Tapi itu lama, Bapak Ibu, prosesnya. Waktunya lama. Saya percaya karena waktu yang lama, sehingga istrinya itu bisa melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena menanti dan umurnya sudah mulai lanjut, Bapak Ibu. Umurnya sudah tidak lagi muda, dan berkata, udah, kamu yang ini aja deh. Kamu lakukan sesuatu supaya kita dapat keturunan. Suaminya dikasih kepada Hagar, tetapi itu menjadi aib bagi dia, menjadi bumerang bagi dia, Bapak Ibu. Tapi menantikan Tuhan, itu kita harus memiliki sikap dengan berserah penuh, dengan berdoa, dengan memuji Tuhan, dengan kita tekun, setia, dan dalam hal itu mendatangkan kekuatan baru dan sukacita dari Tuhan dalam hidup setiap kita. Amin, Bapak Ibu. Mari kita menantikan Tuhan dengan penuh kesetiaan, dengan tiada lelah untuk berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan tahu apa yang sedang engkau alami hari-hari ini. Amin. Tuhan tahu apa yang sedang kita alami hari-hari ini. Bapak Ibu, Tuhan tahu setiap kelelahan kita. Tuhan tahu setiap air mata kita, Bapak Ibu. Tuhan tahu setiap jerih lelahmu. Dan Tuhan menjanjikan kekuatan untuk bisa pulih, Bapak Ibu. Dan juga Tuhan mau memberikan itu kepada kita semua. Kepada kita yang lelah, kepada kita yang sudah mungkin kehilangan pengharapan, putus asa. Tuhan berkata, aku memberikan janji kekuatan kepadamu untuk kau bisa pulih. Jadi Bapak Ibu, jangan berhenti berharap hari-hari ini. Kalau keadaan kita masih belum pulih, kalau janji Tuhan itu masih belum datang dalam kehidupan kita, mari jangan kita putus asa, jangan kita meninggalkan Tuhan, jangan kita melupakan Tuhan, apalagi kecewa sama Tuhan, marah sama Tuhan, Bapak Ibu. Ya, kalau mau marah juga boleh sih, kalau mau kecewa juga boleh. Ya manusiawi lah ya. Tapi maksudnya begini, jangan lama-lama kecewanya, Bapak Ibu. Jangan lama-lama marahnya, Bapak Ibu. Ya. Tuhan bilang marah boleh, tapi jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarahnya kita. Itu berarti bahwa ya oke, kalau kita marah sama Tuhan ya marah aja. Ada tokoh-tokoh lagi kita yang marah sama Tuhan gitu. Tapi sebenarnya itu dalam ketidaktahuannya kita, Bapak Ibu. Boleh dikatakan dalam kebodohannya kita, ketidakmengertiannya kita akan hati Tuhan, akan kehendak Tuhan. Tapi saya mengatakan dari sisi kita manusia yang terbatas, kita mau marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan. Tapi jangan pernah tinggalkan Tuhan. Kalau kita mau mengalami janji Tuhan, kalau kita mau mengalami pertolongan Tuhan, kalau kita mau mengalami pemulihan daripada Tuhan, kita harus cepat-cepat bereskan hati kita yang marah, hati kita yang kecewa, hati kita yang terus bertanya-tanya, dan kita ubah dengan sikap setia berdoa senantiasa kepada Tuhan. Karena sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan tahu apa yang engkau alami. Tuhan tahu apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Tidak ada satupun di dalam dunia ini yang Tuhan gak tahu, betul? Tidak ada satupun dalam dunia ini yang terlepas daripada genggaman Tuhan. Kalau satu helai rambut di kepala kita itu jatuh, kita berkata bahwa Tuhan tahu.
Maka terlebih masalah setiap kita yang begitu besar, masalah pergumulan setiap kita yang bertubi-tubi datang dalam kehidupan kita. Kalau rambut saja Tuhan tahu jatuh Bapak Ibu, dan Tuhan tidak izinkan, dan tidak akan jatuh kalau Tuhan tidak izinkan. Apalagi masalah dan pergumulan setiap kita yang teramat besar. Tuhan pasti tahu Bapak Ibu. Tapi kalau Tuhan tahu, kenapa Tuhan tidak memberikan pertolongan? Kalau Tuhan tahu, kenapa Tuhan tidak memberikan pemulihan? Berarti ada janji Tuhan di sana, berarti ada maksud Tuhan di sana. Tuhan ingin kita memuliakan Dia. Dengan apa Bapak Ibu? Dengan kita setia, dengan kita sabar menantikan janji Tuhan itu. Ketika kita sabar dan setia dan berkata, aku bangga punya anak yang seperti itu. Dia sabar menantikan janjiku. Sama seperti kita sebagai papa, kadang-kadang kita melatih anak kita untuk menjadi orang yang sabar. Kita tahu kita bisa memberi apa yang dia minta. Kita tahu kita bisa memenuhi apa yang dia minta, tapi terkadang kita menahan. Kenapa kita tahan? Kita sedang mengajari dia sesuatu. Betul, Bapak Ibu? Anak kami itu, si Kelly sama Claris udah sering kita ajar. Kita katakan kalau minta nonton gitu ya. Biasanya kalau mau makan nonton. Nah sekarang makan nonton Bapak Ibu ya. Kalau nggak nonton nggak makan. Kalau nggak nonton nggak bisa makan banyak, mesti dikasih nonton baru makan banyak. Jojo nggak gitu ya? Ya Bapak Ibu ya. Tapi kita ngajarin dia. Kalau tadi pagi misalkan dia udah nonton Bapak Ibu ya, makan siang, kita akan kasih tahu. Kita sebenarnya bisa kasih udah tinggal buka pakai kasih handphone atau kasih TV bisa. Tapi kita mau ngajarin dia. Tadi kamu kan udah nonton. Kamu udah nonton tadi. Ntar sore lagi baru nonton ya. Ya kalau sampai udah nggak bisa kita atasin ya gitu ya, udah gimana, udah nggak mau makan, nggak ada moodnya, ya udah kita kasih sebentar. Oke 5 menit ya. Nah sekarang dia mintanya si Kelly begitu, tapi nonton ya 5 menit aja, 5 menit aja. Ya udah 5 menit ya, 5 menit jadi 15 menit Bapak Ibu kan. Dia tahu, oke. Saya pernah bilang, oke kamu boleh nonton 5 menit ya. Oke katanya 5 menit. Bapak Ibu, kita lakukan 5 menit. Tapi kadang-kadang makin ke sana enggak 5 menit. 5 menit lagi deh Papi, 5 menit lagi ya gitu. Kita selalu mengajar anak kita. Kita bisa memberikan, tapi kita nahan karena kita sedang mengajar dia. Tuhan bisa memberi pemulihan dalam hidup kita. Tuhan dengan cepat bisa memberikan apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Tapi kalau belum kita alami, kalau belum Tuhan kasih, kita sabar. Karena Tuhan sedang mengajar sesuatu kepada kita. Karena Tuhan sedang mau melakukan kehendak-Nya melalui kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Jadi hari ini kalau kita mau mendapatkan kekuatan yang baru atau semangat yang baru, maka sikap kita sangat penting di dalam mendapatkan kekuatan yang baru. Saya kembali di awal di pembukaan tadi Bapak Ibu, bahwa Bapak yang kehilangan anaknya, sikapnya tidak pernah berubah. 24 tahun sikapnya nggak pernah berubah untuk semangat, untuk setia, menantikan, mencari anaknya sampai dia bertemu. Maukah kita memiliki hal yang sama seperti itu? Semangat yang sama, kesetiaan yang sama, kesabaran yang sama, untuk kita bisa mengalami janji Tuhan, untuk kita bisa mengalami perjumpaan dengan pemulihan daripada Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan telah menggenapi janji-Nya, janji yang tidak bisa diberikan oleh siapapun, yaitu janji tentang juru selamat. Ribuan tahun yang lalu, di masa-masa sebelum perjanjian baru, kita menemukan di dalam perjanjian lama, begitu lama, seolah-olah begitu lama, Tuhan menjanjikan sang juru selamat itu. Tapi waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Waktunya kita bukan waktunya Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik, Tuhan tahu yang tepat. Kalau janji yang tidak bisa diberikan oleh siapapun saja, yaitu juru selamat itu Dia berikan buat kita, apalagi janji yang lain untuk memulihkan keadaan kita, memulihkan keadaan keluarga kita, memulihkan keadaan ekonomi kita, memulihkan keadaan pekerjaan kita, dan
memulihkan segala sesuatu yang sedang kita harapkan untuk dipulihkan hari ini. Tetaplah setia berdoa kepada Tuhan, tetaplah setia beriman kepada Tuhan, tetaplah setia menantikan Tuhan, dan kerjakan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupmu. Maka kita akan mendapatkan kekuatan dan semangat sukacita yang baru. Ini adalah minggu pertama di bulan Oktober ini, dan kita memperingati janji yang Tuhan telah nyatakan itu 2000 tahun yang lalu. Kita akan menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Saya mengundang single untuk boleh maju ke depan. Kita akan menyanyikan Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada pesta-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang dan semua kita telah mati. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada pesta-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kali ini. Jadilah padaku seperti yang kali ini. Pada pagi hari ini ingatlah ketika engkau mengambil komitmen untuk percaya kepada-Mu dan menyerahkan diri untuk dibaptis. Di saat itulah manusia lama kita telah mati dan kita hidup di dalam manusia yang baru. Dan biarlah dengan firman Tuhan hari ini oleh mengingatkan setiap kita bahwa kita harus memiliki sikap hidup yang baru di dalam Kristus. Kalau kita di dalam penantian, kalau kita di dalam menunggu dengan sikap
gelisah, marah, kecewa. Itu adalah manusia yang lama. Tapi di dalam manusia yang baru, kita terus menanti dengan setia. Kita terus berdoa dengan setia. Tuhan berkati firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama pada pagi hari ini. Dan juga berkati setiap kami, layakkan setiap kami yang pagi hari ini akan bersama masuk dan menerima perjamuan kudus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengundang pelayan perjamuan kudus untuk boleh maju ke depan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus pada pagi hari ini seperti biasa akan diberikan kepada setiap kita yang pertama telah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua telah dibaptis. Bagi setiap kita yang masih belum, mohon pengertiannya untuk tidak menerima, dan juga untuk anak-anak tidak menerima perjamuan ini. Pada waktu malam ketika Yesus hendak diserahkan, Ia bersama dengan murid-muridnya, Ia mengambil roti, mengangkatnya tinggi ke atas, dan mengucap syukur serta memecah-mecahkannya dan berkata, "Ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Makanlah kamu sekalian dari roti ini menjadi peringatan akan darku." Kemudian Dia mengambil cawan, mengangkatnya tinggi ke atas, serta berkata, "Cawan ini adalah lambang daripada darahku yang dicurahkan bagi kamu. Minumlah kamu sekalian daripada anggur itu menjadi peringatan akan aku." Sambil kita menerima perjamuan pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama di dalam hati kita berdoa kepada Tuhan. Jalan
Apakah ada yang belum mendapatkan? Semua sudah ya? Saya mengundang kita untuk bersama-sama bangkit berdiri. Mari kita mengangkat tinggi ke atas roti kita, dan sebelum kita memakannya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena cinta kasih-Mu yang begitu besar bagi kami semua, sehingga kami manusia yang penuh dosa, yang seharusnya binasa, tetapi Engkau layakan kami. Engkau menebus setiap kami, dan Engkau mati buat kami. Terima kasih karena Engkau mau mati di atas kayu salib demi kasih bagi setiap kami, agar kami tidak binasa. Hari ini kami memperingati akan karya keselamatan yang Engkau nyatakan 2000 tahun yang lalu di atas bukit Golgota, yang menerima roti yang melambangkan tubuh-Mu dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Mari kita sama-sama. Dan mari sama-sama kita mengangkat tinggi jawaban kita di tangan kanan kita. Dan sebelum kita meminumnya, minta kesediaan Sehing untuk berdoa. Bapa kami dan Raja, apa yang kami manusia yang berdosa, Tuhan terima kasih buat Tuhan yang lalu yang telah datang ke dunia ini, akan dosa-dosa kami, akan mati di kayu salib, dan kekurangan kami yang mencucikan dosa-dosa kami. Dengan pada Tuhan kami layak dan kami kami dalam merayakan Kau dalam mengampuni dosa kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan sama-sama memperingati kematian Engkau yang telah mencurahkan darah Engkau mengampuni dosa kami, supaya langsung dari dunia Tuhan. Pada darah kami minum, kami mendapatkan kekuatan baru. Terima kasih Tuhan. Dengarkan doa-doa-Mu dalam nama Yesus. Amin. Amin. Mari kita bersama-sama dalam Yesus. Haleluya. Mari angkat tangan setiap kita dan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Karena kasih, karena kebaikan, hari ini kami kembali bisa bersama-sama untuk masuk dalam perjamuan kudus ini. Kami memperingati karya keselamatan yang Kau berikan, Kau anugerahkan dengan cuma-cuma pada setiap kami. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk kasih bagi kami.
Ajar kami untuk kami terus menghargai, untuk kami berkomitmen mengasihi Engkau Tuhan seumur hidup kami, dan Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari bersilakan duduk kembali. Syukur pada Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini saya melihat muka-muka yang sudah tidak lelah, amin. Muka-muka yang sudah dipulihkan, amin. Tidak ada ketakutan, bahkan kekhawatiran. Terlebih kita sudah menerima perjamuan pada pagi hari ini. Saatnya kita akan mengembalikan berkat Tuhan. Saya minta yang bertugas untuk maju ke depan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan kalau kami sudah sampai di penghujung ibadah kami ya Bapa. Kami sudah memuji Engkau Tuhan, bahkan kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa, yang selalu memperbaharui kehidupan kami, cara pandang kami, dan memberikan kekuatan yang baru kepada setiap kami ya Bapa, untuk terus maju di dalam kehidupan kami ya Bapa, mengiring Engkau seumur hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, saat ini kami mau mengembalikan berkat-Mu, kiranya boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, khususnya untuk gereja kami di Pos TI Cikarang ini, boleh terus menjadi berkat bagi sekeliling kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, bila kami boleh memberi dengan segala sukacita daripada Tuhan, dan kami berdoanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Bersama
mengundang kita bersama-sama hari Kamis ini ya, tanggal 6 yang terlibat dalam pelayanan untuk mengikuti pembinaan pelayanan ya Bapak Ibu ya. Hari Kamis di tempat ini jam berapa tadi? Kalian ya jam 7 ya. Mari Bapak Ibu yang terlibat semua pelayan ya, WL, singer, musik, penyambut, yang kolektan, yang LCD, kita sama-sama ikut pembinaan pelayan hari Kamis ini di tempat ini jam 7 malam ya. Bagi Bapak, nanti Bu Ketua sediain. Yang kedua, bagi Bapak Ibu yang punya anak kecil belum melakukan penyerahan anak, di bulan Desember tanggal 25 di ibadah pagi kita akan melakukan penyerahan anak. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan penyerahan anak boleh daftar ke saya ya Bapak Ibu ya. Oke, demikian informasi dari saya, warta dari kita. Apakah ada Bapak Ibu yang pertama kali hadir di ibadah pagi hari ini? Kalau ada boleh lambaikan tangan. Ada? Nggak ada ya? Oke, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Udah singer lagi, boleh maju ke depan. Kita akan menyanyikan pujian doksologi dan menerima doa berkat pagi hari ini. Dan dapatkanlah kekuatan semangat yang baru yang akan diberikannya kepada setiap kita. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan memberkati engkau dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan memberkati engkau dan memberi engkau damai sejahteranya. Allah Tritunggal Yang Esa itu kiranya terus mencurahkan berkat-Nya melimpah-limpah di dalam kehidupanmu, di dalam kehidupan keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam studimu, dan dalam seluruh aspek kehidupanmu dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Amin.
juga jaga tanpa saja. Ini merembes.